Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku, solih-solihah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kita akan belajar akidah akhlak bab 3, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, coba bayangkan anak-anak, ketika kita hidup tanpa arah dan tujuan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh manusia? Maka kita harus mencari petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitabnya. Karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia untuk menjalankan kehidupan di dunia menjadi sempurna, yaitu kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Itulah tujuan kita untuk hidup di dunia ini, yaitu untuk mencapai kehidupan dunia dan juga akhirat. Sebagai umat Islam, kita harus percaya dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya percaya. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya atau beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia agar bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumlah 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diterima sebagai wahyu Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Di tengah lingkungan Bani Israel, Taurat artinya syariat atau perintah. Taurat berbahasa Ibrani. Pokok-pokok ajaran di dalam kitab Taurat yaitu yang pertama, perintah untuk mengisahkan Allah, larangan menyembah patung atau berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu. Kitab Taurat juga menjelaskan larangan mengambil kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam untuk Bani Israel dan kaum Yahudi. Kitab ini diturunkan di Yerusalem pada abad ke-10 sebelum Masehi dan ditulis dengan bahasa Kipti. Zabur artinya tulisan, berisi tentang beberapa zikir, pengajaran dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Injil artinya kabar gembira, diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad ke-1, berbahasa Yunani. Berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Ajaran pokok kitab Injil yaitu yang pertama, perintah untuk kembali mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dari kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Menjelaskan bahwa kelak datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan. Kitab Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul terakhir, yakni Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Berbahasa Arab, berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah penciptaan manusia, kisah-kisah hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga bermasyarakat dan bernegara. Pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran yaitu akidah, keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengisahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak, yaitu budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti zakat, sholat, dan ibadah yang lainnya. Muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan tarikh, yaitu sejarah, yaitu kisah orang-orang atau umat terdahulu. Beriman kepada kitab-kitab Allah diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 136. Selanjutnya, yaitu kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah. Apakah itu? Yaitu mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Yang keempat, yaitu mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita, sehingga harus banyak bersyukur, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya, karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat, dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.